Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman, alhamdulillah ya masih bisa bertatap muka lagi dengan Nisa, yaitu di Nisa Asifah Dakwah Channel ya. Masih dengan kajiannya sama, yaitu belajar tentang bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Supaya Allah menjadikan kita, menghendaki kita untuk menjadi hambanya yang beriman, menjadi hambanya yang bertakwa, bertauhid, menjadi hambanya yang memiliki akhlakul karimah, menjadi hambanya, menjadi umatnya, menjadi hambanya, yaitu menjadi umat Islam yang apa? Yang rahmatan lil alamin. Amin Allahumma amin, amin amin alhamdulillahirabbil alamin. Barang siapa teman-teman menempuh satu jalan untuk menuntut atau belajar tentang ilmu agama, syariat agama, dan yang pastinya adalah lillah karena Allah, maka Allah pasti akan memudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Masya Allah, amin Allahumma amin, amin amin alhamdulillahirabbil alamin. Semoga teman-teman yang mungkin yang selalu melihat atau mengikuti kajian Nisa, kita termasuk menjadi orang-orang yang Allah kehendaki untuk Allah berikan kemudahan jalan untuk menuju surga. Masya Allah, amin Allahumma amin, amin amin alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, ya, untuk kesempatan ini Nisa akan ajak teman-teman belajar, yaitu dengan tema kajian Allah itu maha baik, dan Allah hanya akan mengabulkan doa yang baik-baik ya. Allah itu maha baik ya, dan Allah itu hanya akan mengabulkan doa yang baik-baik. Masya Allah teman-teman ya. Semakin kita mau belajar tentang syariat agama, maka semakin akan kita itu mendekatkan diri kepada Allah. Semakin kita akan menjadi menjadi umatnya, menjadi hambanya yang istiqomah ya, tawadu ya, memiliki akhlakul karimah ya. Masya Allah gitu loh. Dengan kita mau belajar apapun tuh tentang syariat agama, maka kita pelajari. Karena dengan kita belajar itu Allah akan selalu menambahkan ilmu kepada kita. Ya, Allah akan membimbing kita dan selalu memberikan ilmu kepada kita. Sehingga teman-teman, dengan kita belajar itu Masya Allah. Ya, ilmu Allah itu luas sekali gitu loh. Kita mau belajar sampai kapanpun. Makanya kalau kita belajar jangan pernah kita batasi. Kita harus terus belajar sampai kita tua. Maka Masya Allah, dengan seperti itu Allah akan selalu bimbing kita, sehingga Allah kita itu menjadi kita selalu bisa menjadi hambanya, menjadi umatnya yang beriman, bertakwa ya, bertauhid, menjadi umatnya memiliki akhlakul karimah, yang menjadi umat Islam yang rahmatan lil alamin. Amin Allahumma amin, amin amin alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman ya, Rasulullah SAW ya bersabda, doa merupakan pondasi agama Islam dan merupakan cahayanya langit dan bumi ya. Rasulullah, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu bersabda teman-teman ya, bahwa bahwa doa itu merupakan pondasi agama Islam, pondasinya agama Islam, yang merupakan cahaya cahayanya langit dan cahayanya bumi ya, cahayanya langit dan cahayanya bumi. Apapun, diri kita pun bisa tercipta di bumi Allah ini juga karena doa ya. Kita bisa memakai pakaian bisa juga karena karena doa. Kita bisa makan juga karena doa. Kita bisa belajar juga karena karena doa. Ya, kita bisa kita bisa memiliki pekerjaan juga karena doa. Kita bisa menikah, bisa membangun rumah tangga, ya, bisa ibadah, bisa sholat, apapun, semua ya. Kita bisa memiliki rumah, kita bisa memiliki kendaraan, kita bisa memiliki anak, kita bisa memiliki apapun yang di bumi Allah ini, semua karena karena doa teman-teman. Karena doa ya. Apabila teman-teman kita sebagai umat Islam, kita benar-benar paham tentang bab doa, maka Masya Allah, doa itu akan menjadi pondasi kita. Doa akan menjadikan kita itu doa itu akan menjadikan kita itu kuat gitu loh. Jadi orang yang kuat. Doa bisa menjadi kekuatan bagi kita.
pondasi kita yang dengan doa itu akan menjadikan kita menjadi orang kuat iman kita, ya. Menjadi pribadi yang kuat, iman kita kuat, ya. Sehingga kita benar-benar menjadi menjadi umat Islam. Karena apa? Doa adalah merupakan pondasi di dalam Islam, ya. Di mana di saat kita berdoa itu, teman-teman, kalau doa kita baik, doa kita benar, doa itu akan bisa membuat arsy-nya Allah itu bergetar. Kalau memang doa kita itu baik, tujuan kita baik, bisa membuat arsy Allah itu bergetar. Sehingga Allah akan mengabulkan doa kita. Bahkan bisa membuat bumi, langit bercahaya, bisa membuat bumi bercahaya. Bercahaya. Itu karena kalau doa kita benar dan kita paham tentang bab doa. Ya. Sehingga di saat kita belajar, kita paham tentang bab doa, ya, kita tahu bahwa doa itu adalah pondasinya umat Islam. Sama halnya, teman-teman. Di saat kita membangun rumah, bukankah kita perlu seperti seperti kawat atau itu yang sebagai pondasinya itu supaya membuat kuat. Yang membuat kuat itu ya, supaya supaya rumah itu yang dibangun itu menjadi kuat. Maka doa itulah, teman-teman, yang menjadi pondasinya. Ya. Sehingga di saat pondasi rumah itu kuat dan kokoh, ya, maka rumah itu bagaimanapun tidak akan pernah, ya, kita Allah berikan ujian apapun di bumi Allah itu akan tetap menjadi kokoh. Karena pondasinya kuat. Masya Allah, ya, pondasinya kuat. Begitupun dengan kita umat Islam. Kalau kita sebagai umat Islam, kita tahu tentang bab doa itu adalah pondasi kita sebagai umat Islam, ya. Maka teman-teman, di saat kita selalu memiliki doa-doa terbaik, doa-doa baik, maka akan menjadikan kita itu kuat, memberikan pondasi kita sebagai umat Islam selalu menjadi umat Islam yang kuat. Artinya kuat iman kita, kuat takwa kita kepada Allah, kuat kuat tauhid kita kepada Allah. Sehingga bagaimanapun keadaannya Allah berikan kepada kita itu ujian apapun, kita tetap menjadi orang yang beriman, bertakwa. Jadi beriman, bertakwa karena kuat pondasi kita, yaitu doa-doa kita. Disebabkan dari doa-doa terbaik kita. Di saat kita berdoa, ya Allah, ya, berikan kepada hamba rizki. Lah itu dari doa kita. Doa kita baik sama Allah, berikan kepada hamba rizki, pekerjaan yang halalan thayyiban, rizki yang halalan thayyiban. Di saat kita berdoa kita baik, Allah berikan kepada kita rizki yang halalan thayyiban, Allah berikan kepada kita pekerjaan yang baik, maka Masya Allah, rizki yang kita peroleh bisa menguatkan, bukan hanya memberikan kesehatan kita jasmani dan juga rohani kita. Di saat rizki yang kita peroleh dari doa kita itu Allah kita berikan kepada anak-anak kita, orang tua kita, keluarga kita, bisa memberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga bisa menjadi umat Islam yang kuat imannya, sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Karena dari doa kita minta sama Allah. Ya, karena semua apa yang ada di langit di bumi ini semua bisa tercipta karena teman-teman? Karena doa. Karena doa, bukan dikarenakan kekayaan, bukan dikarenakan jabatan, bukan dikarenakan kekuasaan sehingga kita bisa memiliki apa yang kita miliki di bumi Allah ini. Akan tapi karena doa. Bahkan langit dan bumi itu bisa tercipta juga karena doa. Karena doa, teman-teman. Ya. Sehingga ya, di saat kita berdoa sama Allah, minta rezeki, minta pekerjaan yang halal yang thayyib, sehingga dari rezeki itu bisa memberikan kesehatan jasmani rohani untuk kita. Ya, di saat kita contoh kita berdoa, ya Allah minta jodoh yang terbaik. Ya, minta jodoh yang soleh-solehah. Karena doa kita, tujuan kita baik, Allah berikan jodoh yang soleh-solehah. Sehingga dengan pernikahan itu bisa membimbing kita untuk berdekatkan diri kepada Allah. Karena Karena doa. Sehingga doa menjadikan kita itu Allah kabulkan doa kita yang terbaik itu, sehingga di saat menikah Allah kehendaki kita untuk bisa menikah dengan orang yang soleh-soleha, sehingga setelah kita menikah tetap menjadikan kita jadi orang beriman kepada Allah, tetap menjadi orang bertakwa kepada Allah. Ya, semakin kita usia pernikahan semakin tua, semakin tua,
tetap apa? Sampai dikarunia anak pun tetap apa? Tetap menjadi orang beriman, tetap menjadi orang bertakwa kepada Allah. Tetap menjadi orang yang memiliki akhlakul karimah karena doa, teman-teman. Karena doa terbaik kita sama Allah. Ya, karena doa terbaik kita sama Allah. Karena doa menjadi pondasi kita. Sehingga Allah kabulkan doa itu dan benar-benar Allah apa ya? Jadikan Allah kabulkan doa kita itu sehingga apa yang jadi doa kita benar-benar menjadi kenyataan. Karena Allah itu maha baik, hanya mengabulkan doa yang baik-baik. Lah kita minta sama Allah itu baik apa enggak? Seperti ya Allah, berikan kepada hamba rizki yang halal yang thayyib. Ya Allah, berikan kepada hamba pekerjaan yang halal yang thayyib. Doa baik. Allah maha baik. Allah hanya mengabulkan doa yang baik-baik. Maka doa kita itu baik. Allah kabulkan. Allah kabulkan. Ya Allah, hamba minta jodoh yang soleh-solehah. Supaya nanti ya setelah berumah tangga hamba tetap menjadi orang beriman bertakwa kepadamu. Ya, setelah hamba nanti sampai hamba tua nanti, sampai hamba punya anak, sampai hamba tua nanti, tetap kami bisa menjadi hamba yang beriman kepadamu, bertakwa kepadamu, menjadi hamba memiliki akhlakul karimah. Bukan hanya hamba anak-anak hamba, bukan hanya hamba keluarga hamba, ya, anak-anak hamba, anak keturunan hamba, generasi-generasi hamba. Benar-benar bisa menjadi ya orang yang bermanfaat. Doa dari doa, teman-teman. Maka doa kita itu baik apa tidak? Baik. Baik. Karena Allah sendiri memang memerintahkan kepada kita, jalankan perintahku, jauhi laranganku. Lah kita yang kita minta itu benar baik. Ya. Makanya apa? Allah pasti akan mengabulkan doa kita yang baik-baik. Allah kabulkan doa kita yang baik-baik. Satu contoh teman-teman sekolah. Ya Allah, hamba sekolah. Maka tuntun bila hamba semoga ilmu hamba bisa bermanfaat. Sehingga hamba ya walaupun nanti setelah hamba hamba bisa menjadi juara, hamba bisa menjadi orang yang orang yang pintar, orang yang pandai, akan tetap menjadi orang yang beriman, tetap menjadi orang yang bertakwa kepadamu. Semoga ilmu hamba bisa bermanfaat baik di dunia di akhirat. Ya, nanti setelah hamba bekerja, hamba benar-benar bisa mendapatkan pekerjaan yang halal yang thayyib. Doa dari teman. Dari doa kita, teman-teman. Di saat kita doa kita baik-baik, maka Allah kabulkan. Allah kabulkan sehingga apa? Sehingga Allah tuntun kita di sekolah itu bagaimana kita harus belajar, harus mengajarkan pekerjaan sekolah itu seperti apa. Nanti setelah terus Allah akan bimbing sampai pada akhirnya kita bekerja, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan pekerjaan yang halal yang thayyib. Semua dari doa. Karena pondasi doa kita itu baik. Sehingga menjadikan kita itu benar-benar Allah kabulkan doa kita. Semua terwujud karena doa. Ya. Doa menjadi Doa itu bisa menjadi cahaya langit dan bumi. Artinya apa, teman-teman? Artinya di saat pondasi kita, doa kita baik, maka masya Allah baik di saat kita nanti muda, ya, di saat kita di saat doa kita baik itu, maka hubungan kita sama Allah juga akan menjadi baik. Di saat doa kita baik itu, maka hubungan kita dengan makhluknya Allah itu juga akan baik. Artinya apa? Doa kita baik, maka hubungan kita sama Allah juga akan baik. Di saat doa-doa kita baik, maka hubungan kita dengan makhluknya Allah juga akan baik. Sehingga teman-teman? Saat kita berdoa, doa kita baik, kita akan menjadi orang yang akhwat menjadi orang yang salehah, orang yang beriman, bertakwa. Beriman, bertakwa, benar-benar menjadi orang yang beriman, bertakwa, memiliki akhlakul karimah. Karena doa kita baik, sehingga kita selalu mintanya sama Allah, doa kita sama Allah, sehingga kita selalu menjalin menjaga hubungan kita sama Allah, ya, dengan ibadah, dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dengan ibadah. Beda apa aja, ya, sholat, puasa, semua teman-teman apa yang Allah perintahkan. Karena itu termasuk doa kita, termasuk doa, ya. Karena kita di saat kita berdoa mungkin di saat kita sholat, lalu kita menengadahkan kedua tangan kita untuk berdoa sama Allah, ya Allah, ya, berikan kepada hamba jodoh yang soleh-solehah, ya. Kalau ahwat, berikan kepada hamba imam yang soleh, yang bisa menjadi pemimpin bagi hamba, keluarga hamba, yang bisa menjadi imam yang terbaik bagi hamba.
ya, yang nanti bisa mengarahkan hamba, keluarga hamba, semua anak keturunan hamba, dan segera hamba nanti benar-benar bisa menjadi penghuni surgamu, bisa membimbing hamba, keluarga kami semuanya, anak keturunan kami, dan segera kami untuk bisa menjadi anak yang soleh-solehah. Ahwat juga sama, ya, para ikhwan juga sama, ya Allah berikan jodoh yang solehah, ya, yang bisa menjadi makmum terbaik buat hamba, bisa menjadi umul madrasah terbaik untuk anak-anak hamba. Maka masya Allah, di saat kita sholat kita berdoa sama Allah minta seperti itu. Artinya apa teman-teman? Di saat itu kita sudah menjaga hubungan baik kita sama Allah, dengan kita beribadah kepada Allah, lalu kita berdoa sama Allah, ya, lalu kita berdoa sama Allah. Doa hanya bisa kita peroleh dari beribadah. Di saat kita tidak beribadah, maka itu tidak akan menjadi doa kita, maka kita tidak akan berdoa, karena doa itu hanya kita bisa peroleh dari ibadah kita, ya, ibadah kita. Di saat kita menjalankan salat kepada Allah, maka di situ kita bisa berdoa teman-teman, ya. Maka ya, kita tahu bahwa doa itu adalah pondasi, doa itu adalah cahaya langit dan bumi. Artinya apa? Itu adalah doa yang baik, doa yang baik-baik, doa yang terbaik, ya. Sehingga apa teman-teman? Kalau kita sebagai umat Islam, kita harus mengutamakan, kita harus yakin, kita harus tahu bahwa apapun yang terwujud di dalam bumi Allah ini, manusia semua makhluknya Allah, ya. Kita bisa makan, kita bisa minum, kita punya tempat tinggal, ya. Kita punya apapun di bumi Allah ini semua adalah dari apa? Dari doa, doa kita. Apapun ya, sampai Allah berikan kepada kita banyak sekali fasilitas-fasilitas yang ada di bumi Allah ini, ya. Ada sampai rumah Allah berikan kepada semua umatnya, ya. Allah berikan kepada kita tanda rasa kasih sayang Allah kepada kita umatnya. Allah berikan kita sekolahan, seperti rumah sakit, seperti kantor-kantor, banyak sekali yang bisa mengurus kita umatnya, ya. Karena rasa kasih sayang Allah kepada kita. Karena apa? Semua juga karena dari doa kita. Semua terwujud apa yang di bumi Allah ini teman-teman, yang terwujud di bumi Allah itu semua adalah berkat dari doa kita. Ada mobil, ada sepeda, ada televisi, semua elektronik, semua pesawat terbang, semua elektronik, semua alat transportasi yang ada di bumi Allah ini, semua tercipta karena apa? Karena doa. Kalau bukan karena doa, tidak akan pernah ada. Tidak akan pernah ada, karena doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mendengarkan doa kita, sehingga Allah berikan kemudahan bagi kita. Karena Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah mendengarkan doa kita, Allah berikan kemudahan kepada kita. Sehingga ya, sampai zaman sekarang, sampai zaman now itu banyak sekali kemudahannya Allah berikan kepada kita. Ya, Allah yang dulu kalau misalkan nenek moyang kita yang mendengar cerita pakaian itu tidak layak, ya, sekarang banyak pakaian-pakaian yang kita pakaian takwa, pakaian syari, kita sebagai umat Islam itu yang bisa dipakai. Karena apa? Karena doa. Makanan, berbagai macam makanan di bumi Allah ini, ya, sampai ada di bumi Allah ini, ya. Banyak orang yang bisa masak seperti ini, karena apa? Semua juga karena doa, ya. Sehingga karena doa itu benar-benar doa itu benar-benar bisa memberikan apapun yang kita inginkan, ya, kita butuhkan di bumi Allah ini, ya. Masya Allah teman-teman, ya. Maka dari itu, ya, kenapa kita sebagai umat Islam itu harus selalu berdoa yang baik-baik, karena Allah Maha baik. Allah tuh Allah tuh Maha yang bagus, baik. Allah tuh Allah tuh Maha yang memberi kebaikan, keindahan, kebagusan. Nah, sehingga apa? Allah hanya mengabulkan doa yang baik-baik. Dan Nabi Muhammad SAW juga bersabda teman-teman, tidak ada yang lebih mulia dalam pandangan Allah, ya, selain doa. Tidak ada yang mulia dalam pandangan Allah selain doa, ya. Di saat kita berdoa teman-teman, masya Allah, Allah akan memandang mulia kita. Allah akan senang sama kita.
Allah akan cinta sama kita, Allah akan sayang sama kita di saat kita mau berdoa, apalagi doanya baik-baik. Jadi Allah akan apa ya? Memuliakan kita. Ya, Allah akan senang sama kita, cinta sama kita, ya. Sayang sama kita. Karena apa? Kita mau berdoa sama Allah. Dan doa itu adalah yang baik-baik. Ya, doa kita yang baik-baik. Sehingga teman-teman, di saat teman-teman mungkin ada dari teman-teman itu mungkin karena kurang tahu agama, kurang belajarnya tentang syariat agama. Ya, mungkin kalau di media sosial ya Nisa pernah lihat gitu di media sosial, kadang mungkin karena kecewa, mungkin karena galau, mungkin karena tidak perasaan yang tidak senang, sehingga mereka melontarkan doa yang tidak baik gitu ya. Atau suatu kata yang tidak baik gitu loh, doa yang tidak baik kepada temannya, sahabatnya, siapa orang yang tidak disukai. Ya, sehingga mengupload status doa yang tidak baik. Maka teman-teman, kita harus tahu di saat kita berdoa yang tidak baik, di saat kita minta doa keburukan kepada orang lain karena kita kecewa, mungkin karena kita sakit hati, mungkin karena kita galau, ya, mungkin karena ada rasa iri, rasa dengki kepada mereka, sehingga kita pada akhirnya mendoakan keburukan kepada orang, ya, berdoa yang tidak baik kepada Allah. Maka kita harus tahu, saat itu Allah tidak akan pernah mau memandang kita. Allah tidak akan pernah mau memandang kita. Allah tidak akan mau memandang kita. Allah tidak akan ingin memuliakan kita. Ya. Akan berkurang rasa cinta Allah kepada kita. Rasa kasih sayang Allah kepada kita. Karena apa? Karena kita mendoakan keburukan sama orang. Ya, keburukan sama orang. Sehingga apa? Allah tidak akan pernah memandang kita, teman-teman. Allah tidak akan pernah mendengarkan doa kita. Allah tidak akan mengabulkan doa kita. Karena kita mendoakan keburukan atau hal yang tidak baik kepada orang. Ya. Nisa tahu bahwa mungkin di saat kita mendoakan orang, atau kita mengupload status dengan doa yang tidak baik, keburukan itu, mungkin di saat itu kita galau. Di saat kita kecewa sama orang, ya. Di saat kita mungkin memiliki iri dengki sama orang, sehingga pada akhirnya kita harus mengupload doa yang tidak baik, ya. Bagi yang kita sengaja ataupun tidak sengaja, kita selalu mendoakan orang yang tidak baik, yang buruk. Nah, di sini teman-teman, kalau kita paham tentang bab doa, kita tahu, kita belajar tentang bab doa, maka teman-teman tidak akan pernah mempunyai keinginan mendoakan siapapun dengan doa keburukan, doa yang tidak baik. Karena apa? Kita harus tahu, kita harus yakin, di saat kita tidak berdoa yang tidak baik keburukan, saat itu Allah tidak mau memandang kita. Allah tidak akan mau memandang kita. Tapi di saat kita mendoakan yang baik-baik sama teman kita, saudara kita, musuh-musuh kita, orang yang mungkin benci sama kita, ya, saat itu Masya Allah, di saat kita mendoakan orang yang baik-baik, maka Allah akan pandang kita dengan pandangan mulia. Ada rasa cinta Allah semakin cinta sama kita, Allah semakin sayang sama kita, sehingga Allah juga akan mengabulkan doa kita. Ya, di saat kita mau berdoa yang baik-baik, terus kita mendoakan yang baik-baik. Apalagi teman-teman, di saat kita mau mendoakan musuh kita, orang yang menyakiti kita, orang yang menzalimi kita. Bagaimanapun cara mereka menzalimi kita, bagaimanapun cara mereka menyakiti kita, tapi kita tetap mendoakan mereka dengan doa yang baik-baik. Ya, tetap kita mendoakan dengan doa yang baik-baik. Ya Allah, ya, hamba tahu si fulan saat ini yang menzalimi hamba, si fulannya saat ini menyakiti hamba. Semua adalah skenario-Mu ya Allah, semua adalah kehendak-Mu ya Allah. Maka hamba yakin Engkau tidak akan menghendaki sesuatu ujian ujian kepada hamba-Mu, melainkan Engkau ingin memuliakan hamba-Mu, menaikkan derajat hamba-Mu ya Allah. Ya, maka hamba berdoa kepada-Mu ya Allah, saat Engkau memberikan ujian, ya, entah itu ujian apapun yang menyakitkan hamba, yang membuat hamba galau, membuat hamba sakit hati, saat itu ya Allah, Engkau menginginkan hamba untuk berdoa kepada-Mu ya Allah. Maka hamba berdoa kepada-Mu ya Allah. Ya, hamba berdoa, jadikanlah si fulan
Dia hamba-Mu yang beriman, dia hamba-Mu yang bertakwa. Kendakilah si fulan, orang yang menyakiti hamba, menzalimi hamba itu ya Allah. Supaya apa? Supaya mendapatkan hidayah. Ya, supaya mendapatkan hidayah sehingga menjadi hamba yang beriman, sehingga mereka mau memperbaiki sifatnya yang tidak baik. Sehingga menjadi hamba yang beriman, menjadi hamba yang bertakwa, menjadi hamba yang bertauhid, benar-benar menjalankan perintah-Mu, menjauhi larangan-Mu ya Allah. Nah, Masya Allah teman-teman. Saat kita mampu berdoa, mendoakan orang yang menyakiti kita, mendoakan orang yang menzalim kita, padahal mereka benar-benar menyakiti kita, menzalim kita, ya sampai kita benar-benar galau, kecewa, sakit hati, tapi kita tetap mau mendoakan yang baik-baik, Allah pandang kita dengan pandangan yang mulia. Allah akan menjadi semakin sayang sama kita, Allah akan semakin cinta sama kita, bahkan Allah akan mengabulkan doa kita, ya, Allah mengabulkan doa kita teman-teman. Ya, karena apa? Allah hanya mengabulkan doa kita yang baik-baik. Di saat kita galau, mungkin kita bekerja, ya, bekerja mungkin namanya orang dimanapun kita bekerja, apapun pekerjaan kita pasti kita akan punya teman, ya mungkin salah pendapat atau mungkin tidak searah dengan kita, mungkin membuat kita galau, ya. Di situ ujian yang Allah berikan kepada kita. Allah menginginkan kita untuk berdoa. Akan tapi kalau kita tidak paham tentang iman, kalau kita tidak menjadi orang beriman, ya, makanya kenapa umat Islam itu yang paling utama apa? Kita harus belajar tentang bab iman sama bab tauhid. Kalau kita sudah iman, kita baik, kita menjadi orang bertauhid, maka Masya Allah, kita mau bekerja dimanapun, Allah berikan ujian kepada kita apapun, mungkin membuat kita galau, sakit hati, kita tetap akan menjadikan ujian itu sebagai doa kita, doa-doa terbaik kita teman-teman, ya, sehingga apapun yang Allah berikan ujian kepada kita itu, ujian itu akan menjadi doa kita, doa terbaik kita, sehingga kita akan mulia di hadapan Allah, sehingga menjadikan Allah itu semakin cinta sama kita, sayang sama kita gitu loh. Akan tapi kalau kita tidak paham tentang bab iman, kita tidak paham tentang bab tauhid, ya, sehingga di saat kita ada masalah dengan teman kita, di saat kita bekerja ada masalah dengan majikan kita mungkin ada masalah dengan siapapun, ya, sehingga membuat kita kecewa, sakit hati, ya, kita merasa terzalimi gitu ya. Padahal itu loh teman-teman, ya, sehingga membuat kita itu mungkin pasang status gitu ya, sehingga mendoakan yang buruk-buruk sama teman kita, atau mungkin bergumam di dalam hati kita, mungkin kita mengucap kata-kata dengan lisan kita mendoakan yang buruk-buruk. Maka ketahuilah teman-teman, saat itu Allah tidak akan pernah mau memandang kita, di saat kita mendoakan teman-teman kita, siapapun yang menyakiti kita itu dengan doa yang tidak baik, Allah juga tidak akan pernah mengabulkan doa kita. Jangankan Allah teman-teman, coba kita aja sebagai umatnya, sebagai manusia, teman kita menyuruh kita pada sesuatu yang tidak baik, mau nggak? Kalau kita menjadi orang Islam, orang yang beriman, kita punya teman nyuruh kita itu tidak baik, bully dia tuh, pukul dia tuh mau nggak? Nggak mau. Kalau kita menjadi orang yang Islam, umat yang beriman, pukul dia, mau nggak? Nggak mau, ya. Cubit dia, mau nggak? Nggak mau kita, ya. Atau kita dengan kata melontarkan dengan kata-kata tidak baik, orang menyuruh kita melakukan hal yang tidak baik, itu situ kamu ada kali tuh, jebur aja sana ada sumur tuh, jebur aja tuh ke sumur ke sana, mau nggak? Nggak mau. Kita orang beriman, ya, nggak mungkin kita akan mau di saat orang menyuruh kita, memerintahkan kepada kita melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Kita aja sebagai manusia, di saat teman kita, orang untuk memerintahkan kita untuk mengerjakan hal-hal yang tidak baik aja kita nggak mau. Bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan kita umatnya, yang memberikan kita yang menciptakan kita sebagai umatnya, makhluk itu semuanya sempurna, ya. Allah berikan hati kita sebagai manusia, Allah berikan hati
sehingga kita bisa memiliki iman. Allah berikan kita sebagai manusia memiliki akal sehat, kita menjadi orang yang bisa berpikir, ya, bisa menjadi orang bertauhid. Lalu mana mungkin gitu loh, mana mungkin Allah mengabulkan doa yang tidak baik pada kita, ya, doa yang tidak baik, ya, sedangkan Allah menciptakan kita dengan kesempurnaan, segala kesempurnaan, kebaikan, kebagusan. Masya Allah, mata teman-teman, hanya mata aja kalau kita pahami, kita tafakuri, Masya Allah, bagaimana ini mata bisa melihat keindahan-keindahan. Allah memberikan sesuatu yang sempurna bagi kita dari mata kita, sehingga dengan mata kita bisa melihat banyak hal, kesempurnaan, keindahan-keindahan. Ya, artinya apa? Ya, Allah sudah memberikan hal yang terbaik kepada kita. Hal yang terbaik kepada kita. Mulut, Masya Allah, bagaimana? Mobil kalau tidak ada bensinnya, nggak akan bisa jalan. Ya, kalau nggak ada kuncinya nggak bisa jalan. Motor nggak ada bensinnya nggak bisa jalan. Televisi nggak ada listriknya nggak bisa nyala. Ya, handphone nggak ada itu, nggak dicas, nggak bisa dipakai. Ya, apalagi banyak hal nggak bisa dipakai. Tapi Masya Allah, kita manusia tidak perlu itu semuanya. Bagaimana kita mentafakuri, kita punya mulut ini, bagaimana Allah memberikan kesempurnaan pada mulut kita, sehingga Masya Allah, dari kita tidak mampu berbicara sampai kita bisa berbicara. Bahkan yang sangat menakjubkan apa? Satu orang bisa menguasai berbagai macam bahasa. Masya Allah teman-teman. Begitu Allah memberikan kesempurnaan kepada kita, memberikan yang terbaik kepada kita. Ya, memberikan kesempurnaan, memberikan yang terbaik kepada kita. Telinga, Allah berikan yang terbaik, bisa mendengar hal, Masya Allah, dari satu telinga kita bisa mendengar berbagai macam suara, musik, ya, suara apapun, ya, suara hewan, ya, kita bisa mendengarkan. Masya Allah, betapa sempurnanya Allah memberikan kepada kita. Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Allah berikan tangan, Masya Allah, tangan 1, 2 teman-teman, 2 bisa mengerjakan pekerjaan yang berbagai macam pekerjaan. Dari tangan kita bisa mencari uang. Dari tangan kita bisa ada yang bisa membuat baju, ada yang bisa membuat elektronik, ada yang bisa membuat makanan, ya, ada yang bisa membuat perhiasan, ya. Ada yang bisa membuat alat transportasi, ada yang bisa membuat berbagai jenis makanan. Kita bisa sebagai ibu rumah tangga, kita bisa masak apapun, mengerjakan banyak hal. Tangan 1. Allah memberikan kesempurnaan kepada kita, memberikan yang terbaik kepada kita. Dari tangan kita bisa, ya, memperoleh banyak hal, mendapatkan banyak hal. Artinya apa? Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Terbaik. Semuanya terbaik. Jadi Allah menciptakan kita tuh memberikan kualitas yang terbaik kepada kita sebagai manusia, sebagai umat ciptaannya, sebagai semua makhluknya. Makanya teman-teman, kenapa Allah tuh di saat kita berdoa yang buruk, mendoakan orang keburukan kepada orang lain, di saat kita mendoakan yang tidak baik kepada orang lain, Allah tidak mau memandang kita, ya, Allah tidak mencintai kita, Allah tidak berkurang rasa kasih sayang Allah kepada kita. Kenapa? Karena kita Allah menciptakan umatnya manusia itu, semua umatnya, terutama kita umatnya manusia itu, semuanya adalah yang terbaik. Allah memberikan kita yang terbaik. Makanya di saat kita berdoa yang tidak baik, keburukan, Allah itu tidak akan pernah mau memandang kita. Akan tapi di saat kita mendoakan yang baik-baik, kebaikan kepada kepada umatnya, ya, kepada semua makhluk ciptaannya, kepada langit dan buminya, maka Allah akan memandang mulia kita. Allah akan semakin mencintai kita, Allah semakin menyayangi kita. Masya Allah teman-teman, ya, Masya Allah. Karena apa? Kita diciptakan oleh Allah. Allah berikan kita itu kepada kita umatnya manusia itu yang terutama adalah, semuanya adalah apa yang kita miliki adalah memiliki kualitas yang terbaik,
mata ini kualitasnya terbaik, ya. Nggak ada teman-teman yang bisa menciptakan mata di bumi Allah ini, ya, sehebat apapun, ya. Ada pabrik yang menciptakan mata gitu, nggak ada gitu loh. nggak ada orang yang bisa, ya. Tidak ada orang yang bisa. Atau mungkin ada pabrik, ya, mereka adalah negara paling maju menciptakan mulut, menciptakan hidung, ada nggak ada. Sehebat apapun manusia di bumi Allah ini, sejenius apapun, seprofesional apapun, nggak akan pernah bisa menciptakan mata, hidung, mulut, kuping, tangan, kaki, ya. Nggak akan ada yang bisa. Nggak akan ada yang bisa. Artinya apa, teman-teman? Allah sudah memberikan kepada kita itu sesuatu yang terbaik. Memberikan kepada kita itu semua apa yang kita miliki itu kualitasnya terbaik di bumi Allah ini. Terbaik di bumi Allah ini. Karena apa? Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan. Di mana umatnya, makhluknya, manusia itu tidak ada yang bisa menciptakan. Allah berikan kepada kita kualitas yang terbaik. Sampai kita itu kalau kita tafakuri, ya teman-teman, kalau kita fahami, kita tafakuri, mata itu kok bisa melihat, ya, telinga kok bisa mendengar, bagaimana gitu ya. Sedangkan kalau kita sebagai manusia, orang bisa menciptakan televisi di saat nanti mesinnya ini salah, ya, nggak bisa didengar. Ataupun motor nanti sepertinya mesinnya salah penempatannya, tidak bisa didengar. Mungkin mogok, nggak bisa itu. Atau mungkin mobil salah itunya, penempatan mesin-mesinnya, nggak bisa jalan, ya, nggak bisa jalan. Tapi masya Allah, ini mata, ya, bagaimana Allah menciptakan, bagaimana dengan satu mata, dua mata yang ada di muka kita, ya, di wajah kita ini, ya, masya Allah, kita bisa melihat banyak hal di bumi Allah ini, keindahan, ya, alam semesta. Kita bisa melihat, memandang kedua orang tua kita. Kita bisa memandang, kalau kita sudah menikah, memandang pasangan kita. Kita bisa memandang anak-anak kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, ya. Bisa memandang guru-guru kita. Kita bisa memandang seluruh alam, seluruh makhluk ciptaan Allah dengan mata, teman-teman, dua mata. Tapi masya Allah, ya, dengan dua mata ini kita bisa Allah memberikan manfaat yang sangat banyak sekali. Dengan mata kita bisa membaca, kita bisa belajar. Dengan mata kita bisa belajar banyak hal, ya, belajar banyak hal. Bisa mengetahui mana yang benar, mana yang tidak benar, mana bisa mengetahui warna. Masya Allah, hanya mata. Bagaimana Allah menciptakan, memberikan ini sesuatu kepada kita ini yang kualitasnya terbaik. Bukan hanya baik, terbaik di bumi Allah ini. Masya Allah. Karena itulah kenapa Allah selalu menginginkan kita, umatnya, umat ciptaannya itu, untuk selalu berdoa yang baik-baik dan mendoakan yang baik-baik. Karena kita adalah orang, makhluk ciptaannya yang terbaik. Semua makhluk ciptaan adalah yang terbaik. Dimana kita tidak bisa menciptakan apa yang di bumi Allah ini, ya. Seperti kita manusia, hanya Allah yang maha menciptakan. Kita tidak bisa. Allah jadikan kita makhluknya, manusia yang terbaik. Maka dari itu kenapa Allah menginginkan kita juga berdoa yang baik-baik, ya. Allah menginginkan kita untuk selalu berdoa yang baik-baik. Karena apa? Kalau kita berdoa, mendoakan yang baik-baik, artinya Allah, tanda bahwa kita mensyukuri, senang dengan apa yang Allah, hal-hal yang terbaik yang Allah berikan kepada kita, ya. Artinya tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita berdoa yang baik-baik. Rasa syukur kepada Allah. Tapi di saat kita mendoakan teman kita, saat kita galau, sakit hati mungkin, ya, lalu kita mendoakannya tidak baik, maka tanda kita mengeluh. Jadi teman-teman bisa dijadikan inspirasi, dijadikan pengingat kita. Di saat saya mendoakan orang yang tidak baik, berarti tanda tanda bahwa saya nggak syukur sama Allah, tanda bahwa saya lagi mengeluh, tanda bahwa kita mengeluh, ya, tanda kita mengeluh. Dan apa yang menjadi doa kita, keburukan itu akan
kembali kepada diri kita. Di saat kita mendoakan orang lain, walaupun orang-orang itu mungkin benar-benar menyakiti kita, walaupun benar-benar orang itu menghina kita, walaupun benar-benar orang itu mungkin menzalimi kita, tapi kalau kita mendoakan yang tidak baik, maka doa kita akan kembali kepada kita. Kepada kita, teman-teman. Akibat suatu saat kita akan mendapati akibat yang tidak baik juga pada kita. Karena apa? Di dalam Al-Quran juga Allah memerintahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, bagaimana beliau saat dizalimi. Allah memerintahkan juga kan sama Nabi, ya, kalau misalkan kamu Nabi Muhammad dipukul, maka balaslah sesuai dengan apa yang mereka lakukan kepada kamu. Akan tapi apa? Akan lebih baiknya lagi jangan engkau balas. Supaya apa? Dengan seperti itu aku akan memberikan kebaikan kepada kamu. Allah memberitahukan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Karena apa, teman-teman? Di saat kita membalas, kita nggak akan memperoleh apa-apa. Di saat Nabi Muhammad membalas apa yang tidak orang-orang menzalimi beliau, maka beliau nggak akan memperoleh apa-apa, walaupun memang diizinkan sama Allah. Nggak akan memperoleh apa-apa, nggak akan memperoleh kebaikan. Sehingga apa? Kalau kita tidak memperoleh kebaikan, kita selalu membalas di saat kita dizalimi, lalu apa yang bisa kita bekal, apa kebaikan apa yang nanti bisa diberikan untuk anak-anak kita, anak cucu kita, generasi-generasi kita. Nah, di sini kenapa kita di saat kita dizalimi, kita ikuti Nabi kita, Nabi Muhammad. Jangan pernah kita membalasnya. Justru doakan dengan doa yang terbaik, sehingga di saat kita dizalimi, membuat kita sakit hati, kita selalu mendoakan yang baik-baik, maka dengan seperti itu Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Allah lipatkan kebaikan itu apa? Ya, di saat kita membuat satu kebaikan, apalagi kebaikannya di saat kita dihina, tapi kita mendoakan yang baik-baik, maka kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Di saat kita ingin, teman-teman, di saat kita masih mempunyai rencana melakukan kebaikan, Allah akan sudah berikan satu kebaikan. Masya Allah. Ya, akan tapi di saat kita sudah melakukan kebaikan, Allah akan melipat gandakan kebaikan menjadi 10 kebaikan kepada kita. Bisa menjadi 100 kebaikan. Bisa menjadi 700 kebaikan. Bisa sampai 1000 tanpa terbatas sesuai dengan keinginan Allah sendiri. Ya. Allah ingin memberikan kita 10 kebaikan, Allah ingin memberikan kita 700 kebaikan, 1000, semua sesuai dengan keinginan Allah sendiri. Allah yang menentukan. Jadi di saat kita mempunyai niat aja, Allah sudah memberikan satu kebaikan. Apalagi di saat kita melakukan kebaikan, apalagi kita mendoakan doa-doa yang kebaikan. Masya Allah. Apalagi di saat kita dizalimi orang, disakiti orang, membuat kita galau, lalu kita berdoa sama Allah doa yang baik. Bisa jadi Allah memberikan 10 kebaikan, 700 kebaikan, 1000 kebaikan, bahkan lebih dari itu. Sehingga kebaikan itu bisa kita tabung, bisa menjadi bekal kita nanti di akhirat. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, bisa menjadi untuk orang tua kita, keluarga kita, anak-anak kita, anak keturunan kita, dan bisa juga bisa kita untuk memberikan manfaat untuk orang lain juga. Dengan kita pahala kebaikan yang kita kumpulkan. Ya. Nah, di sini teman-teman, dari doa kita mendoakan yang baik-baik. Kalau kita lagi sakit hati, galau, apapun keadaannya, maka kita harus ingat, di saat kita mendoakan keburukan, maka saat itu Allah tidak akan pernah mengabulkan doa kita. Ya, walaupun posisi kita itu memang dizalimi, disakiti. Di saat kita langsung mendoakan, membalas dengan doa yang keburukan, maka pada saat itu memang Allah mengizinkan. Tapi kita tidak memperoleh apa-apa. Pada akhirnya ya sudah, kita nggak memperoleh apa-apa. Akan tapi, Masya Allah, di saat kita mungkin di saat kita mendoakan kebaikan sama orang yang kita, maka Allah bisa memberikan kebaikan itu. Nah, apalagi kita tidak dizalimi, kita tidak apa-apa, kita tidak pernah disakiti, lalu kita mendoakan keburukan, maka kita harus tahu keburukan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Apapun doa suatu keburukan itu, kita tidak dizalimi, kita tidak disakiti, lalu kita mendoakan orang yang tidak baik,
keburukan, maka keburukan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Dan Allah tidak akan pernah memandang kita. Allah tidak akan pernah memandang mulia kita. Allah tidak akan mencintai kita. Artinya apa? Allah akan tidak senang dengan kita. Dengan kita. Tanda bahwa kita tuh mengeluh. Tanda kita tidak bersyukur sama Allah. Padahal ya, Allah sudah memberikannya terbaik kepada kita. Allah memberikan fasilitas terbaik kepada kita. Mata, hidung, telinga, mulut, ini semuanya terbaik, kualitas yang berkualitas terbaik. Sehingga seharusnya kita sebaik-baiknya benar-benar menjadikan apa yang Allah berikan, mulut ini untuk berdoa yang baik, ya, untuk berdoa doa yang kebaikan, ya. Sehingga teman-teman, kalau kita menggunakan mulut kita, lisan kita untuk berdoa yang baik-baik, untuk mendoakan orang yang kebaikan, bagaimana keadaan orang menyakiti kita, menzalimi kita tetap menggunakan mulut kita untuk mendoakan yang kebaikan. Maka tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan hanya Allah mendoakan doa kita, ya, bukan Allah mengabulkan doa kita, ya, akan tapi kita akan memperoleh pahala-pahala kebaikan yang nanti bisa menjadi buat bekal kita nanti di akhirat, ya. Masya Allah. Nah, di sini teman-teman, ya, kita harus sebagai umat Islam harus benar-benar mau belajar supaya kita itu benar-benar menjadi pribadi yang bersyukur kepada Allah. Sehingga kita apapun keadaannya itu, ujian apapun yang Allah berikan kepada kita itu, kita tetap menjadi orang yang beriman bertakwa kepada Allah. Ya, apalagi bab tentang berdoa gitu loh. Ya, doa itu bagi kita kalau umat Islam, kalau kita pahami, kita yakin itu begitu pentingnya doa. Ya. Begitu pentingnya doa. Bab doa ini benar-benar kalau kita pahami utama, pondasi gitu loh. Ya, utama dan yang paling utama, dan itu adalah pondasi kita sebagai umat Islam. Pondasi kita, karena semua yang ada di bumi Allah ini semua tercipta karena doa. Ya, kita ada di bumi Allah juga karena doa. Maka dari itu kenapa teman-teman, ya, kita harus belajar, kita pahami tentang bab doa, bahwa doa itu pondasi kita umat Islam. Semakin baik doa kita, semakin akan kita menjadi kuat iman kita. Semakin baik doa kita, semakin Allah akan memuliakan kita. Ya, semakin baik doa kita, Allah akan semakin mencintai kita. Semakin baik doa kita, Allah akan semakin menyayangi kita. Sehingga kalau Allah sudah Allah memuliakan kita, Allah mencintai kita, Allah menyayangi kita, maka Masya Allah, ya, Masya Allah, kita akan menjadi orang yang kuat di bumi Allah ini. Artinya bukan kuat tenaga, ya, artinya kita menjadi orang yang imannya kuat. Ya, imannya kuat, sehingga bagaimanapun keadaannya di bumi Allah, kita tetap menjadi orang beriman, tetap kita menjadi orang yang beriman, bertakwa, bertauhid, tawadu, istiqomah. Apapun keadaannya, kita tetap semakin akhlak kita baik. Karena di saat kita teman-teman, ya, kalau kita tidak paham tentang bab doa, sekali aja kita mendoakan keburukan pada orang, ya, keburukan, maka itu akan menjadikan akhlak kita tidak baik, menjadikan akhlak kita berkurang, sehingga akhlak kita menjadi tidak baik. Ya, doa yang buruk itu akan merubah akhlak kita dari yang baik menjadi tidak baik. Ya, akan tapi di saat kita doa kita baik-baik sama Allah, maka Allah akan muliakan kita. Allah semakin sayang sama kita, Allah semakin cinta sama kita, sehingga Allah terus jadikan kita menjadi orang yang memiliki akhlak kita baik. Ya, karena doa kita baik-baik. Ya, karena doa adalah pondasi agama Islam. Doa dan merupakan cahaya langit dan bumi, sehingga saat kita selalu berdoa yang baik-baik, apapun keadaannya, kita akan selalu menjadi orang yang beriman dan menjadi orang yang bertauhid, sehingga kita bisa menjadi umat Islam yang rahmatan lil alamin. Ya, amin Allahumma amin, amin, alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, ya, Masya Allah gitu loh, kalau kita belajar. Maka kenapa, ya, kalau di dalam Islam itu, ya, Allah justru menginginkan kepada kita umatnya untuk selalu belajar, ya,
Bahkan Allah itu menyebutkan ya di dalam surah Al-Kahfi itu bagaimana Allah seolah-olah menyampaikan kepada kita umatnya itu bahwa ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu, luas, dan kita tidak tahu luasnya seperti apa. Meliputi segala sesuatu, artinya semua yang ada di bawah Allah, semua itu adalah ilmunya Allah. Sehingga apa teman-teman? Seolah Allah mengatakan kepada kita untuk selalu mau belajar, apapun kita, jangan pernah kita itu terlena dengan kehidupan duniawi, dikarenakan kita harus bekerja, dikarenakan kita harus berumah tangga, harus ngurus anak, harus sehingga kita tidak mau belajar, ya. Tapi justru di saat pekerjaan kita apapun, kita harus kita harus mencari nafkah, kita harus menjadi orang tua, kita harus bekerja apapun, tetapi tetap kita harus menyempatkan diri sebagai orang tua untuk selalu belajar tentang syariat agama. Apalagi bagi ikhwan ataupun akhwat yang belum menikah, ya. Justru akan lebih baik, ya, kita dari awal mau belajar, sehingga Masya Allah, dengan kita belajar, Allah pahamkan kita tentang syariat agama. Dengan kita mau belajar, Allah akan pahamkan kita tentang ilmu agama, ya. Allah pahamkan kita tentang bagaimana menjadi hamba yang beriman, bertakwa, menjadi hamba yang memiliki akhlakul karimah. Sehingga Masya Allah teman-teman, ya, kita akan selalu tidak akan pernah mendoakan orang yang buruk-buruk, ya, karena kita mau belajar. Kita paham tentang syariat agama, kita paham tentang syariat agama yang benar, yang Allah ridhoi, sehingga tidak menjadikan kita di saat kita nanti sudah belum menikah ataupun sudah menikah, tetap kita berdoa yang baik-baik, selalu mendoakan yang baik-baik, selalu terjaga iman kita, ya, kita selalu dimuliakan oleh Allah, kita selalu dicintai oleh Allah, disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita selalu berdoa yang baik-baik, ya. Di sini teman-teman, Masya Allah, di saat kita baca tentang sabda dari Nabi Muhammad SAW itu, ya, sesungguhnya Allah itu, ya, tidak ada yang lebih mulia gitu loh dalam pandangan Allah itu selain doa. Jadi doa itu bisa menjadi sebab kita mulia di hadapan Allah. Artinya doa yang baik-baik. Kalau doa yang tidak baik, tidak teman-teman. Karena di sini kan tidak ada yang lebih mulia dalam pandangan Allah selain doa. Artinya doa yang baik-baik, bukan doa yang tidak baik. Kalau doa yang buruk, yang tidak baik, ya, maka Allah tidak akan pernah mengabulkan. Di saat kita doa yang buruk, yang tidak baik, maka kita akan menjadi orang yang tidak mulia di hadapan Allah. Di saat doa kita buruk, kita akan menjadi hina di hadapan Allah. Ya, artinya di sini yang dimaksud dari hadis ini teman-teman, artinya Allah, ya, Rasulullah menginginkan kita sebagai umatnya itu selalu berdoa yang baik-baik. Doa yang baik-baik supaya supaya dengan doa itu bisa menguatkan iman kita, sehingga kita benar-benar menjadi umat Islam, ya. Dan supaya kita itu benar-benar menjadi umat Islam yang rahmatan lil alamin, ya. Dan supaya kita mulia di hadapan Allah, ya. Allah Nabi Muhammad memerintahkan kepada kita umatnya seperti itu, untuk selalu doa yang baik-baik. Masya Allah. Nah, sekian teman-teman, ya, untuk kajian kali ini. Allah tuh Allah tuh maha baik dan hanya akan mengabulkan doa yang baik-baik. Karena di saat kita doa yang baik-baik, itu adalah tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita selalu berdoa yang baik-baik, maka kita akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita berdoa yang baik-baik, maka akan menjadikan kita kuat iman kita dan menjadikan kita menjadi umat Islam yang rahmatan lil alamin. Sekian dari saya teman-teman. Amin Allahumma amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Nisa teman-teman, ya. Semoga kajian kali ini benar-benar menambah keimanan kita, ketakwaan kita, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan kajian ini
menjadi sebab doa kita, sehingga Allah kehendaki kita menjadi hamba yang beriman, bertakwa, bertauhid, menjadi hambanya yang memiliki akhlakul karimah, menjadi umat Islam yang rahmatan lil alamin. Mohon maaf ya atas kekhilafan, kesalahan Nisa dalam menyampaikan, karena bagaimanapun ya kita tetap apa? Menjadi umatnya selalu tidak sempurna di hadapan Allah. Karena apa? Karena hanya Allah yang maha sempurna. Subhanakallah wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.